Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syajarati asli nuraniyah walamati qabdati rahmaniyah wa afdali khaliqatil insaniyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di masjid ini, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Hikam. Harapan kita bersama mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menolong kita dari petaka dunia dan azab akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Al-hadiniyat walaniyatin sholihah walaman awabi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baitil kiram. Summa ila musannif badal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man saraka Imam Sarqawi wa jami' masyayikhima wa jami' talamidihima qaddasallahu sirrahum wa nawwara tariqahum wa yulid darajati wa adalana min barakati wa amtir alaina ghaisa karamatin fid daraini sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailar waqi sumaila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawai manfiatal majlis alaimin wal amwat wali sibaim wali salamati dinihim wa dunya wa akhrahum sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwaqi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa ayalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ikhwanina fillah wa jami' alladziina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadin wa fi ma'adina wa fi hadzal masjid wali sifaim wali salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim li walidayya wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-yamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru ayah jubau syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru, bagaimana mungkin bisa ditemu akal apa ayah jubau syai'in, ayah jubau bisa menutupi atau mendindingi kepada Allah apa syai'un sesuatu. Walau lau sekiranya tiada Allah maka tiada terjadi apa wujudu kulli syai'in, wujudnya segala sesuatu. Kata istadalla, sehingga mengambil dalil bi dengannya Allah. Siapa al-musyahiduna, orang-orang yang ahli musyahadah, orang yang memandang kekuasaannya Allah di dalam hatinya. Alal asya'i, atas sesuatu. Allah telah berfirman, siapa Allah Ta'ala, walam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi, apakah tidak mencukupi siapa bi rabbika Tuhanmu, annahu, bahwasanya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu syahidun, dat yang maha menyaksikan, dat yang maha bersaksi. Di dalam pelajaran ini musonif atau Ibnu Athaillah merasa heran kalau ada sesuatu bisa menutupi Allah. Ada orang hidup di dunia, hatinya ketutupan sama dunia itu sehingga nggak mengenal Allah. Ketika dia bekerja, kerjaannya nutupi hatinya sehingga dia lupa bahwa yang menciptakan dia bisa kerja itu Allah. Ketika berusaha, lupa, ketutupan usahanya, dia nggak sadar dianya dan usahanya itu nggak akan terjadi tanpa diwujudkan oleh Allah. Apapun bentuknya, semuanya tidak lepas dari Allah. Akan tetapi orang itu hatinya lupa Allah, merasa sesuatu itu bisa menutupi Allah, sehingga yang dia lihat hanya alam semesta ini. Walau lau makana wujudu kulli syai'in, sekiranya tidak ada Allah maka nggak akan terjadi wujudnya segala sesuatu ini di alam semesta ini. Di alam semesta ini bisa wujud dari nggak ada menjadi ada, itu yang mewujudkan Allah. Kalau Allah nggak wujud, nggak mungkin alam ini tercipta. Setiap ada ciptaan pasti ada yang menciptakan.
Setiap ada gerak pasti ada yang menggerakkan, kecuali Allah gerak sendiri. Setiap terjadi kegembiraan pasti ada zat yang menggembirakan. Bagaimana ketika orang dapat nikmat, bergembira dengan nikmatnya, lupa kepada Allah sehingga dia nggak bersyukur, seolah-olah kegembiraan itu timbul dari usahanya, akalnya, pikirannya. Setiap terjadi kesusahan pasti ada yang menyusahkan. Siapa yang nyusahin? Yang menciptakan kesusahan, yang mewujudkan Allah. Kalau gembira dan susah itu penciptanya satu, yang mewujudkan satu Allah, dan Allah Maha Bijaksana. Maka ketika orang gembira, ketika orang susah, tetap ingat kepada Allah, karena Allah itu pencipta kegembiraan, ya pencipta kesusahan. Karena ada orang gembira lupa Allah sampai akhirnya kufur, tidak bersyukur kepada Allah, akhirnya menyalahgunakan nikmat. Loh, kalau nikmatnya sudah disalahgunakan, diancam sama Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih, penderitaanmu di dunia sangat pedih, di akhirat lebih pedih lagi. Kenapa? Karena enggak ingat hatinya kepada pencipta nikmat. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini, termasuk diri kita ini, ada yang mewujudkan. Diri kita ada yang mewujudkan Allah. Amal kita yang mewujudkan Allah. Keberhasilan yang menciptakan keberhasilan Allah, yang mewujudkan, nggak ada selainnya Allah. Itulah yang dimaksud la ilaha illallah, artinya la maujuda illallah. Nggak ada yang mewujud kecuali Allah. Nggak ada yang mewujudkan kejadian apa saja di langit di bumi ini kecuali Allah yang mewujudkan. Makanya merasa aneh kalau ada wujudnya alam, dia itu lupa bahwa alam ini sebenarnya nggak wujud. Wujudnya alam itu ada yang mewujudkan, berasal dari tidak ada. Lah dia meyakini alam ini wujud, Allah hilang. Aneh. Padahal Allah itu maha wujud, nggak mungkin wujudnya Allah ketutupan alam. Karena alam itu bisa wujud karena Allah, gerak karena Allah, diem karena Allah, terjadi bencana karena Allah, terjadi murah pangan ya karena Allah. Semuanya itu terjadi diwujudkan oleh Allah. Nggak ada yang enggak. Kok sampai kita lupa yang mewujudkan, tergiur oleh wujudnya alam. Ketika seseorang tergiur oleh wujudnya alam, lupa yang mewujudkan alam, maka alam yang dia sandari itu dinamakan dunia. Jadi dunia itu apa saja di alam semesta ini yang menjadikan lupa kita kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan, kita usahakan di dunia ini, habaan mansuro, kayak fata morgana, kayak debu yang dihamburkan. Artinya nggak ada gunanya. Karena setiap apa yang kita lakukan di dunia ini harus ada bobot, isinya ingat kepada Allah. Kalau nggak ada bobot ingat kepada Allah, maka tidak dihitung ibadah. Karena manusia itu diciptakan memang untuk beribadah. Diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maknanya ibadah itu tauhid, tidak mensekutukan Allah. Makna ibadah itu mengenal penciptanya, itu namanya ibadah. Kalau ada orang ibadah hatinya nggak tauhid, nggak mengenal penciptanya, maka nggak dihitung ibadah. Makanya kita nggak usah terlalu risau dengan urusan dunia, apalagi
rezeki. Pokoknya ikuti Allah aja. Kata Allah, wa idza qudiyatus shalah, apabila sholat telah ditunaikan, fantasiru fil ard, maka bertebarlah di muka bumi, berusahalah, geraklah. Ya usaha ya apa aja, yang penting bergerak, jangan diam, jangan tidur. Sholat, usaha. Ketika usaha, wabtaghu min fadlillahi, ketika kamu berusaha jangan usah mencari rezeki itu. Karena rezeki itu sudah dijamin, sudah dijatah ketika manusia masih berupa roh. Udah ditulis bit kadbir rezeki, orang ini rezekinya sekian, udah ada. Wabtaghu min fadlillah, yang kamu cari itu anugerahnya Allah, bonus akhirat. Rezekinya sudah ada, tinggal nyari bonusnya. Kalau di dunia aja ada bonus sampai 100%, di sana mungkin bisa 1000%. Allah lebih murah. Rezekinya segelas, karena ada bonus bisa juga jadi seember. Yang segelas sudah jatah. Maka dicarilah anugerah Allah. Wadhkurullah katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak mungkin. Ketika kamu mencari anugerah Allah itu, jangan lupa hatinya ingat zat yang menciptakan kita, menciptakan rezeki kita, menciptakan usaha kita. Hatinya terus ingat Allah, nyambung sama Allah. Ketika kita berusaha, lesannya boleh zikir yang berhubungan dengan masalah anugerahnya Allah. Tapi hatinya merasa, jisim merasa, roh hidup, semuanya hanya milik Allah. Total. Wadhkurullah katsira, sebanyak-banyaknya. Jangan hanya jisim kita yang kita serahkan kepada Allah, roh kita, hidup kita, mati kita, semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi hatinya kosong dari penyandaran kepada makhluk. Ingatlah kayak begitu itu sebanyak-banyaknya. Hasilnya apa kata Allah? La'allakum tuflihun, supaya kamu sekalian berbahagia, mendapatkan keberuntungan. Jadi orang yang bahagia menurut Quran, satu sholat. Yang kedua berusaha. Olehnya berusaha, niatilah nyari anugerahnya Allah, rahmat dan anugerahnya Allah. Bonus. Lantas ditanamkan lesan kita berzikir kepada Allah, hati kita ingat terus menerus kepada Allah. Zikir rasa, merasa yang menggerakkan Allah, yang mendiamkan Allah. Kitanya milik Allah, rezekinya milik Allah. Kalau rezekinya datang, yang datangkan Allah. Kalau kita menjemput rezeki, yang jemput juga Allah. Terus, kalau bisa begitu, la'allakum tuflihun, supaya kamu bisa beruntung, berbahagia. Apa? Sholat, usaha, nyari anugerahnya Allah, berzikir sebanyak-banyaknya ketika berusaha. Bisa kita awali subuh sampai maghrib, sampai matahari terbit. Kita zikir. Masuk duha kita sholat duha, syukur kalau habis sholat subuh baca suratul waqiah. Sholat duha, ya pokoknya diisi. Pokoknya 4 itu jangan sampai ketinggalan. Itu kuncinya orang yang bahagia. Sholat, usaha, mencari anugerahnya Allah, berzikir sebanyak-banyaknya. Itu kata Quran begitu. Jadi nggak mungkin kalau ada alam semesta itu nutupi Allah. Karena alam semesta ini bisa terjadi wujudnya karena wujudnya Allah. Kalau Allah nggak wujud, nggak mungkin alam semesta ini terjadi. Wujudnya Allah nggak ada yang mewujudkan. Kalau alam semesta ini wujud, ada yang mewujudkan.
wujudkan, maka seluruh isinya alam semesta ini hanya milik Allah. Maka jangan sekali-kali kita menikmati apa yang ada di alam semesta ini kecuali ingat kepada Allah. Ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau selesai ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sampai kita kena musibah, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, ucapkanlah Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Semuanya itu jadi zikir. Apa ada yang gak zikir? Karena miliknya Allah semuanya. Sampai masuk kamar mandi itu loh suruh zikir. Keluar kamar mandi suruh zikir. Mau tidur suruh zikir. Bangun tidur suruh zikir. Sampai mau bersenggama itu loh ya ada zikirnya. Semuanya itu isinya zikir. Supaya roh kita nyambung sama Allah. Lalu kalau kita nggak nyambung sama Allah, roh kita akan nyambung kepada selain Allah. Pada selain Allah itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Kalau terus menerus roh kita menjadi roh yang gentayangan karena disangkutkan kepada sesuatu yang nggak nyandar kepada Allah. Silakan nyari dunia, tapi jangan lupa pencipta dunia. Syukuri, nikmati, niati untuk bekal ibadah. Jangan sampai dunia kita bertambah-tambah tapi ibadah kita semakin merosot di hadapan Allah. Itu namanya orang dikasih ongkos, dikasih biaya untuk pergi ke raja tapi disalahgunakan ongkosnya. Khatastadala bil musyahidun, karena dia itu enggak melihat Allah dalam mata hatinya, enggak tauhid, sehingga orang-orang yang ahli musyahadah sama mencari dalil tentang keberadaannya Allah atas segala sesuatu. Jadi orang itu ibaratnya pengen mengenal tukang, dia enggak bisa mengenal tukang. Untuk membuktikan tukang itu ada, dia melihat meja ini. Oh berarti adanya meja ini pasti adanya tukangnya. Adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Karena nggak mungkin alam terwujud dengan sendirinya. Karena hukum itu segala ciptaan pasti ada yang menciptakan. Jadi melihat alam dulu baru mengenal Allah. Padahal untuk mengenal Allah itu tidak butuh bukti. Tidak butuh alam sebagai bukti adanya Allah. Kenapa? Karena Allah itu akrab. Allah itu sangat dekat kepada hambanya. Dekat aja kita untuk mengetahui, nggak perlu bukti. Kita begini ini untuk mengenal cari bukti nggak? Udah, karena udah padahal berjarak lah ini. Allah itu lebih dekat, bukan dekat, sangat dekat kepada hambanya, sehingga nggak perlu bukti. Sesuatu yang dekat butuh tanda keberadaan seseorang itu. Bisa jadi orang itu matanya buta. Itu orang buta, ada orang di depannya nggak ngelihat. Sehingga butuh tanda suara kresek-kresek atau suara omongan. Dia harus gerayang-gerayang dulu. Bisa jadi kondisi ruangannya gelap, sehingga kedekatan seseorang dia tidak bisa melihatnya. Bisa jadi mata hatinya buta, bisa jadi ruangan hatinya gelap, nggak diisi dengan zikir kepada Allah, sehingga nggak ngelihat. Karena Allah nggak perlu butuh lantaran sebenarnya. Yang butuh tanda itu yang buta. Butuh tanda nggak? Padahal Allah itu az-zahir, sangat nampak. Bukan nampak lah, Allah itu sangat nampak. Butuh nggak tanda? Ya nggak butuh. Bukan nampak, Allah itu sangat
nampak, sehingga keberadaannya nggak mampu ditatap oleh mata zahir karena sangat nampaknya. Loh, padahal Allah itu wujud sebelum alam semesta wujud. Bagaimana kita mencari tanda Allah dengan sesuatu yang tidak wujud? Alam ini hukumnya tidak wujud. Untuk mencari yang wujud, ini sebenarnya suatu keanehan. Allah itu wujud, sifat mukhalnya Adam. Siapa yang nggak ada? Makhluk. Loh, kita nyari tanda yang wujud dengan yang nggak ada. Yang sebenarnya untuk mencari keberadaan Allah ini tidak butuh tanda, karena memang nggak ada tempat selain Allah, nggak ada tempat di luarnya zatnya Allah itu nggak ada. Ini kayak ikan kepengen mengenal air, ini butuh tanda. Ikan nggak sadar kalau ikan itu diliputi oleh air. Ikan itu nggak akan wujud tanpa laut. Ada ikan nyari laut, aneh. Padahal ikan itu setiap hari nggak pernah lepas dari laut. Lah, orang yang nyari tanda keberadaan Allah itu sama dengan ikan mencari air. Dia nggak sadar, dia setiap hari diliputi oleh air. Kita tuh nggak sadar tiap hari diliputi oleh kebesarannya Allah. Ketika kita mengerti diliputi ilmunya Allah, ketika kita berkuasa diliputi oleh sifat kodratnya Allah, ketika kita berkehendak diliputi oleh sifat iradahnya Allah, ketika kita apapun itu nggak pernah lepas dari Allah. Tapi ada ikan yang nyari air, padahal dia nggak pernah lepas dari air. Akhirnya ikan ya perlu karena tebal oleh sifat pengakuan dirinya bahwa dirinya itu wujud, maka dia butuh namanya riyadhah, butuh menenangkan diri, butuh konsentrasi. Ikan butuh menenangkan dirinya dengan hati yang paling dalam, sehingga ikan itu sadar, oh iya ya, ternyata saya ini bernafas harus dengan kekuasaan air, makan harus dengan kekuasaan air, bergerak harus dengan air. Ternyata walaupun air itu dekat sama ikan, sangat dekat sama ikan, nggak menyadari keberadaan air. Yang gitu itu namanya ahlul hijab, terdinding mata hatinya dari air itu. Maka laut itu dinamakan laut, maknanya Tuhan. Maka banyak orang cara mengambil gambaran ketauhidan itu dengan gambaran laut. Maka ada cerita Bima Suci itu, untuk mencari keberadaan Tuhan itu harus ke laut. Jadi kita itu ibaratnya ikan gitu loh. Tapi ada ikan yang sadar, ikan yang enggak sadar. Ada ikan yang merasa diliputi oleh air, ada ikan yang merasa dirinya bergerak sendiri tanpa air. Loh, padahal air itu sangat dekat darinya. Dekat atau sangat dekat? Ya, sangat dekat sampai di perut-perutnya itu air. Apa ada enggak jasanya air? Ada ikan kecil dikejar sama ikan gede, dia ngumpet di lubang. Secara syariatnya yang bisa menyelamatkan ikan kecil dari kejaran ikan yang gede itu adalah lubang. Tapi secara hakikatnya air. Kenapa? Karena kalau dalam lubang nggak ada airnya, ikan nggak akan bisa masuk. Kan itu. Ya kalau kita ditolong orang, secara syariatnya yang nolong orang itu, tapi secara hakikatnya Allah, karena orang itu nggak akan bisa nolong seseorang yang lainnya tanpa pertolongannya Allah, tanpa kehendaknya Allah. Apapun yang terjadi itu kelihatannya makhluk, tapi sebenarnya penciptanya makhluk. Kayak ikan tadi masuk dalam lubang, sehingga ikan gede nggak bisa masuk ke lubang itu, kelihatannya yang menyelamatkan lubangnya, tapi sebenarnya air bukan. Ya air kalau nggak ada lubang apa bisa masuk ikannya. Yang gede ya nggak akan bisa ngejar, yang kecil ya nggak akan bisa lari, kan itu. Nah, alam itu ya begitu. Maka dinamakan lahut samudra ilahi. Lahut
Bahrul Lahut, ketuhanan yang laksana samudra. Ya, kalau nggak bisa bayangin aja kayak air gitu. Nah ini ada ikan pengen mencari air, dia butuh tanda. Ada orang pengen mencari Tuhan, butuh tanda alam. Maka dinamakan alam, asalnya alamat, maknanya tanda. Nah yang butuh tanda itu orang yang jauh dari Allah hatinya. Orang yang meyakini alam semesta itu punya kehidupan, punya manfaat, punya bahaya. Keyakinan yang tebal itu menjadikan dindingnya hatinya tidak mengenal penciptanya. Karena bahaya manfaat itu miliknya Allah. Bahkan dirinya itu nggak akan wujud tanpa Allah. Bagaimana kita nggak kenal Allah sampai ketutupan diri kita sendiri? Maka Allah berfirman, alam yaksbi rabbika. Apakah tidak mencukupimu tuh? Apakah tidak mencukupi siapa birobika Tuhanmu? Anna sungguhnya Allah la kulli syai'in atas segala sesuatu itu syahidun. Dat yang maha menyaksikan. Apa enggak nyukupi? Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu. Apa yang terjadi di alam semesta ini disaksikan oleh Allah, ya dikehendaki oleh Allah. Umurnya Indonesia itu sekarang kayak begini ini, itu ya nggak lepas dari kodrat iradahnya Allah, nggak lepas dari kehendaknya Allah. Maka sangat rugi orang yang mencaci maki masa, tapi lupa pencipta masa. Nggak boleh berlebihan. Memang umurnya Indonesia sekarang ya begitu itu. Gak boleh berlebihan sampai mencaci maki, lupa Allah. Ya kalau kita nonton wayang, kalau melihat yang jahat kita jengkel ya. Jengkel nggak? Nonton sinetron aja lah, nggak usah wayang. Kita ketika melihat perannya orang yang jahat, itu kita jengkel. Ada orang itu pemain sinetron karena perannya jahat, dia udah nggak main sinetron, ketemu di mall itu diludahi orang itu karena jengkelnya ngelihat sinetron sampai ke bawah di luar sinetronnya, sampai jengkelnya dikira orang jahat padahal itu ya nggak jahat, dia hanya berperan. Jadi nggak boleh melihat kejahatan pemeran itu sampai lupa dalangnya, lupa sutradaranya, karena dia nggak lepas dari kehendak sutradara. Mestinya kita tuh bersyukur ketika kita berbuat kebaikan, melihat orang berbuat kejahatan, kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, itu bukan saya yang diperankan. Kalau saya yang diperankan, ya Allah, gimana nasib saya nanti? Jadi merasa bersyukur kepada Allah dan berlindung, mudah-mudahan kita tidak jadi pemeran kejahatan. Karena jahat itu yang nyiptakan Allah bukan? Ya Allah, kebaikan nyiptakan Allah, kejahatan Allah. Pada dalilnya ya ada, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi syukur, jangan nyaurangi terus, harus lupa dalangnya. Jengkel sama sampo ya nggak boleh berlebihan, dikit-dikit sampo. Itu jika dia itu ya memang diperankan sama Allah ya begitu itu. Dan nanti juga semuanya kejahatan mesti ada akhirnya. Kebaikan ya juga ada akhirnya. Makanya lihat kejadian zaman, lupa kepada pemutar zaman, maka itu termasuk kufur. Mestinya kita ya berlindung kepada Allah supaya nggak diperankan peran jahat, nggak digilir, karena bisa jadi suatu saat kita melakukan kejahatan kita nggak sadar, ya kan? Watilkal ayamu nudawiluha, di hari-hari itu akan kujadikan gilir berganti. Kalau kita selamat, apakah anak kita bisa selamat? Kan belum tentu juga. Itu namanya wolak wali zaman. Orang baik bisa jadi jahat, orang jahat juga bisa berbalik menjadi orang baik.
Jadi hatinya harus waspada penglihatan hatinya. Boleh melihat alam, tapi hati kita nggak boleh sampai lupa pencipta alam. Boleh nonton sinetron, tapi jangan lupa hatinya ngiktikotkan bahwa sinetron itu semuanya sudah ada sutradaranya. Dia itu hanya sekedar. Kita alhamdulillah malam ini diperankan ngaji bersyukur. Mudah-mudahan dengan ngaji, mudah-mudahan akhir nafas kita dalam keadaan ngaji, kan gitu ya. Ya nggak tahu mau ngaji jatuh meninggal, ya mati syahid. Atau sudah nyampe ngantuk bablas, mati, ya mati syahid. Yang penting udah nyampe. Iya. Makanya mintanya itu kita berbuat kebaikan itu harapannya mudah-mudahan mati dalam keadaan melakukan kebaikan biar terbiasa gitu loh. Kalau orang nggak biasakan kebaikan, ya pasti nanti takutnya matinya pas keburukan. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak disaksikan oleh Allah kejadiannya. Angin berhembus yang menghembuskan Allah, yang nentukan ya Allah. Nabrak pohon roboh, pohonnya yang nyiptakan Allah, robohnya ya karena Allah, nggak ada yang disalahkan. Tapi secara hukum zahir ya harus diatur, pohonnya ya harus dikepresin, ya harus dikepres, harus dirapihkan. Tapi ketika merapikan jangan merasa bisa bergerak sendiri, hakikatnya yang bisa Allah, ya semuanya nggak ada yang nggak Allah. Jadi semuanya itu nanti berbobot, bernilai dzikir. Jadi kalau nggak ada hatinya Allah, itu namanya nggak berbobot, nggak ibadah. Walau saqata lafdz kulin, seandainya musuhnya menggugurkan lafadz kulin, lakana adharo, tentu itu lebih jelas fi ibadatil umumi, di dalam ibadah umum, memberikan faedah untuk umum. Wal qasdu bi hadzal kalam mubalaghah fi nafsil hijab. Tujuan musonef dengan ungkapan ini mensangatkan di dalam mentiadakan hijab, bahwa Allah itu nggak pernah terdinding kapan saja di mana saja, nggak ada makhluk bisa dindingi Allah. Tapi makhluk itu akan sirna karena keberadaan Allah. Makhluk itu sirna. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batilu innal batila kana zauqa. Katakanlah Muhammad, ja'al haqqu, telah datang Allah, wa zaqal batilu, maka binasalah yang batil, makhluk. Innal batila kana zauqa, sesungguhnya makhluk itu mesti sirna. Jadi ada angin berembus ini. Itu hanya sangkaan kita bahwa angin itu bisa berembus. Hakikatnya yang menghembuskan angin siapa? Allah. Anginnya yang nyiptakan Allah, yang menghembuskan Allah, nimpa badan kita nyiptakan Allah, yang menghendaki menimpa juga Allah. Tapi ada orang yang terhijab, dikiranya angin itu berhembus dengan sendirinya. Nggak ada di alam yang dengan sendirinya. Makanya ketika angin puting beliung nimpa rumahnya roboh, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi, sesungguhnya kami ya rumah yang roboh itu lillahi milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah kembali, miliknya Allah, ya dikembalikan kepada Allah lagi. Kenapa enggak dikatakan sesungguhnya rumah ini milik dia, dikembalikan kepada Allah? Ya enggak, rumah ini miliknya Allah, ya kembali kepada Allah. Tukangnya aja milik Allah kok. Milik Allah bukan? Gendangnya dari tanahnya yang nyiptakan siapa? Allah. Api yang nyiptakan Allah. Orangnya Allah. Apa ada yang enggak Allah? Ya, semuanya itu hanya secara zahir miliknya manusia, tapi secara hakikatnya miliknya Allah. Karena manusia itu miliknya Allah, miliknya manusia. Manusianya aja miliknya Allah. Jadi kita tuh nggak pernah memiliki sesuatu, tapi di dalam hati
Apa yang kita miliki ini dalam hati hakikatnya milik Allah, yang perlu kita bersyukur setiap hari karena masih dikasih. Fala yaduru maka enggak bahaya apa kaunu hadzal wasi bi maknal wajil awal, maka enggak mengapalah katanya keterangannya memakai makna segala sesuatu. Sekiranya Allah enggak ada maka tidak wujud tiap-tiap sesuatu, enggak apa-apa katanya. Tanya masalah keterangan aja. Dalam surat Al-Fussilat Allah berfirman, sanurihim, akan kuperlihatkan terhadap mereka apa ayatina, ayat-ayat kami fil afaki, di alam semesta. Jadi alam semesta itu tanda-tanda kebesarannya Allah. Barang siapa melihat alam lupa penciptanya maka namanya kufur. Kalau wa fi anfusim, dan di dalam dirimu juga ada ayat-ayat Allah. Wa fi anfusim afala tubsirun, di dalam dirimu apakah kamu enggak melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Apakah nafas yang keluar makhluk itu dengan sendirinya? Apakah ketika lidahmu bisa menelan sesuatu itu bergerak sendirinya? Apakah ketika makan diproses oleh organ-organ dalam tubuh kita ini bergerak dengan sendirinya? Itu semuanya Allah. Apa kamu nggak melihat kebesarannya Allah? Kok masih nggak percaya sama Allah? Kalau milik kita sendiri pasti orang sehat semua, karena orang pasti nggak mau sakit. Nyatanya dijaga kesehatannya ya tetap sakit. Kalau sudah takdirnya walaupun diobatkan di mancanegara ya malah setor nyawa. Kan memang bukan miliknya. Kita tuh secara syariatnya ya sekedarnya kalau orang sakit ya berobat. Tapi jangan mengitikadkan obat bisa menyembuhkan penyakit atau dokter bisa menyembuhkan pasiennya. Kenapa? Karena Maha Penyembuh itu Allah. Allah itu punya nama As-Syafi, sang penyembuh. Maka ada doa ketika kita minum obat. Allah Rabban Nasi, wahai Tuhannya manusia, adibil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Wasfihi, sembuhkanlah. Anta syafi, la syifa illa wasfina anta syafi. Engkau adalah sang penyembuh, enggak ada penyembuhan kecuali penyembuhanmu. Anta syafi, la syifa illa syifauka. Anta syafi, engkau adalah sang penyembuh, la syifa, enggak ada penyembuhan, enggak ada obat, illa syifauka, kecuali obatmu. Itu hadis sahih. Jadi berobat itu harus tahu juga. Kalau enggak berobat enggak sakit, nanti mengkultuskan obat, mengkultuskan dokter. Karena Allah kalau menyembuhkan nggak harus dokter spesialis. Orang minum air putih bisa sembuh kok. Ya. Zaman dahulu orang sakit perut dicarikan daun kentutan itu diikat sembuh. Ya. Iya, hanya gitu aja. Orang sakit bisul itu bangun tidur liur yang basi itu ditempelin, diusap-usapin ya sembuh. Loh, nggak jarang ke dokter, malah disuntik malah takut. Ada orang sakit takut disuntik itu ada, mendingan diobati sendiri. Kalau masalah kesembuhan di mana aja ada. Berobat silahkan, tapi mengitikadkan obat bisa menyembuhkan penyakit itu tidak. Yang bisa nyembuhin Allah yang punya nama As-Syafi. Jadi kitanya yang milik Allah, dokternya yang milik Allah, obatnya yang milik Allah, manjur yang bikin manjur ya Allah. Kok nggak mempan? Yang bikin nggak mempan ya Allah. Jadi semuanya itu isinya zikir. Di dalam dirimu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Khatayat tabanya lahum anallah, sehingga nyatalah bagi mereka bahwasanya Allah itu al-haq, maha benar. Tulisannya ayat tadi itu alam yakfi bi rabbika annahu ala kullin syahid.
Ayat yang terakhir surat Al-Hajj. Afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak berjalan fil ardi, di muka bumi? Fatakun lahum qulubu yaqiluna biha, sehingga dia mempunyai hati yang bisa dibuat berangan-angan bahwa semuanya enggak berdiri sendiri tanpa Allah. Aw adan yasmauna biha, atau telinga yang dibuat mendengar tentang suara-suara alam ini juga enggak terjadi dengan sendirinya. Ketika orang mendengar suara alam, dengan alam itu berjalan di bumi, kejadian itu dengan bumi sendiri itu, maka hatinya dinamakan hati yang buta. Fa inna la ta'mal absar, sesungguhnya penglihatan mereka tidak buta, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, akan tetapi hati mereka, hati yang ada di dalam dadalah yang buta. Namanya buta mata, hatinya hidup di alam semesta, hatinya enggak ingat pencipta alam, bergerak enggak mengingat yang menggerakkan, diam enggak mengingat mendiamkan, itu namanya hati buta. Jadi kesimpulannya, dalangnya itu satu, kejadiannya bermacam-macam. Nah, kita jangan melihat kejadian yang bermacam-macam itu, tapi lihatlah sutradaranya Allah. Pasti kita akan sadar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menambah-nambah rasa takut kita kepada Allah, menambah-nambah cinta kita kepada akhirat. Bi barakatil Fatihah.